Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Prakasa. Saya guru prakarya dan kewirausahaan SMA Negeri 1 Weleri. Pada video ini kita akan belajar mengenai makanan daerah yang dimodifikasi. Di era modern seperti ini, jujur saja saya sebagai anak muda lebih menyukai makanan modern daripada makanan tradisional. Inilah yang nantinya akan menjadi masalah jika para pemuda, para remaja lebih menyukai makanan internasional, makanan modern daripada makanan tradisional. Nah, itulah PR kita, bagaimana caranya kita membawa makanan tradisional agar tidak tergerus oleh makanan modern yang sudah beredar di pasaran saat ini, apalagi digandrungi oleh pemuda masa kini. Yaitu dengan memodifikasi makanan tradisional berdasarkan kekhasan daerahnya masing-masing sehingga lebih modern dan siap untuk ditawarkan kepada pemuda anak gaul yang menyukai makanan yang kreatif. Yaitu makanan yang inovatif yang dapat diterima oleh masyarakat setempat, terlebih remaja seperti kita. Contohnya apa? Banyak. Namun sebelum itu kita harus bisa tahu apa sih peluang usaha makanan tradisional yang dimodifikasi yang sesuai dengan kekhasannya daerah kita. Kalau di Weleri apa? Kalau di saya di Limpung, emping. Emping di Limpung zaman dulu itu hambar. Paling kalau misalnya ada rasa cuma rasa asin atau gurih. Tapi sekarang emping yang dimodifikasi itu menjadi makanan yang lebih enak. Contohnya seperti apa? Dibumbui dengan rasa pedas, ada rasa balado, kemudian rasa-rasa yang lainnya. Contoh lainnya apa? Serabi. Ya, serabi itu dulu sekali ya, ada yang serabinya keras, ada yang serabinya cuma gurih karena gurih kelapa. Nah, tetapi saat ini serabi zaman sekarang ada yang namanya serabi mini. Serabi mini ini bisa dibumbui atau ditambahi dengan rasa-rasa yang lainnya seperti keju, stroberi, coklat dan lain sebagainya. Kalian ingat gak masa kejayaannya cappuccino cincau? Bahannya dari apa? Cincau. Bukan cincau lah, tapi cincau. Cappuccino cincau terbuat dari bahan yang sederhana, yaitu cincau dan cappuccino ditambah es batu. Sederhana kan? Tetapi masyarakat zaman sekarang, khususnya anak muda, ya lebih tertarik dengan inovasi tersebut karena menarik perhatian dan rasanya enak. Pertanyaannya, kenapa makanan dan minuman tersebut laku di pasaran dan booming pada masanya? Ya karena inovasi dan kreativitas pemuda zaman itu diterima oleh masyarakat, khususnya anak-anak muda dan anak-anak gaul. Nah, itulah PR kita semua, bagaimana caranya kita memanfaatkan makanan tradisional sehingga bisa dimodifikasi menjadi makanan yang lebih modern. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita harus memahami apa itu peluang usaha. Peluang usaha adalah apa itu ide usaha? Ide merupakan buah pikiran manusia yang muncul karena adanya pengamatan secara rasional yang dianggap rasional dan memiliki nilai manfaat yang baru. Ide usaha adalah gagasan baru untuk menciptakan barang atau jasa yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Lalu apa hubungannya ide usaha dan peluang usaha?
Ide usaha adalah gagasan baru untuk menciptakan barang atau jasa yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Sementara itu, peluang muncul dari proses pembacaan usaha yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Ide yang menarik, maka peluang usahanya semakin besar. Lalu, bagaimana menentukan ide usaha? Sebuah ide harus bisa menjawab permasalahan yang ada, bukan hanya permasalahan yang ada di suatu lingkungan saja. Perlu juga dianalisis dari segi waktu dan biaya. Harus dibuat batasan, sehingga biaya yang dikeluarkan dari ide tersebut tidak lebih dari apa yang kita anggarkan. Serta dipikirkan juga proses bisnis ide tersebut dan harus memberikan keuntungan kepada kita sebagai sumber finansial kita nantinya. Kalau kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan peluang usaha, maka kita harus tahu apa yang disebut dengan inovasi dalam usaha. Inovasi dalam usaha adalah apa itu inovasi? Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan. Inovasi dalam usaha ialah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Berikut ini adalah inovasi menurut para ahli. Ciri-ciri inovasi. Yang pertama adalah baru. Ciri-ciri inovasi yang pertama ini gagasan yang benar-benar murni dan belum pernah digunakan oleh siapapun. Yang kedua, khas, yaitu selalu bersifat khas walaupun berawal dari pengadopsian yang lainnya. Terencana dan memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya kita harus memetakan terlebih dahulu. Memetakan apa? Memetakan potensi makanan khas daerah kita sendiri, yang mana yang nantinya akan kita modifikasi. Pemetaan ini bisa juga dengan pemetaan minat atau kesukaan dari orang-orang remaja yang akan menjadi target kita nantinya. Nah, selanjutnya kita tuangkan ide, peluang, target ke dalam sebuah bisnis plan sederhana. Bisnis plan adalah agar kalian lebih paham mengenai bisnis plan dalam suatu usaha. Silakan kalian lihat pada tayangan berikut ini. Bisnis plan merupakan legitimasi dari sebuah usaha yang akan didirikan. Bisnis plan pada prinsipnya dapat dilihat sebagai dokumen yang mengkomersialkan ide bisnis secara keseluruhan kepada calon investor dan pemangku kepentingan. Legitimasi berkaitan erat dengan kekuasaan dan kewenangan atau solusi bagi pelaku dunia usaha. Prinsipnya yaitu dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang harus digambarkan dengan jelas. Deskripsi bagaimana tujuan dapat dicapai dalam kondisi umum yang realistis. Deskripsi tentang bagaimana realisasi rencana yang diharapkan akan memenuhi harapan para investor.
Lalu untuk apa bisnis plan? Yang pertama sebagai pembiayaan modal agar kita mencari investor, kemudian bisa juga menjadi sebuah ajang untuk mencari kredit dan pembiayaan. Kemudian sebagai marketing relation, mergers and acquisition, dan juga partnership. Saat membaca rencana bisnis, investor tertarik pada argumen yang baik dan relevan yang menjanjikan terhadap pertumbuhan bisnis. Apalagi investor sangat mementingkan bagaimana dan dalam jangka waktu berapa lama pengembalian investasi akan direalisasikan. Untuk menjaminnya, investor sangat memperhatikan keberhasilan di pasar, kelayakan rencana, proporsi penjualan, dan juga kualitas dan pengalaman tim dalam manajemen. Saat memberikan kredit, bank investasi fokus pada suatu pertanyaan, yaitu kapan dan bagaimana pelunasan kredit dan bunga akan dilakukan. Untuk meminimalkan risiko, bank biasanya meminta surat berharga. Sehingga untuk alasan ini, bank semakin sering menuntut rencana bisnis yang profesional. Sebagian besar perusahaan meminta rencana bisnis sebelum menyetujui hubungan bisnis jangka panjang atau kewajiban apapun di dalamnya, yaitu merupakan kerangka hubungan kerja yang sangat strategis. Customer relationship adalah strategi pemasaran dalam mempertahankan klien atau konsumen yang ada dengan cara mengelola, mengatur, dan membuat program agar klien atau konsumen tersebut melakukan pembelian kepada produk kita. Perusahaan yang mencari kandidat untuk diakuisisi biasanya meminta rencana bisnis terperinci yang akan mendukung evaluasi dan pemilihan calon kandidat. Demikian pula kandidat ini harus tertarik pada rencana jangka panjang dari setiap perusahaan yang mengakuisisi untuk memastikan agar berjalan sesuai rencana. Sebagian besar perusahaan besar sangat berhati-hati sebelum memulai negosiasi dengan perusahaan yang lebih kecil. Rencana bisnis yang meyakinkan dapat menghilangkan keraguan, membuka negosiasi, dan membuat keputusan yang tepat. Berikut ini adalah tipe dasar bisnis plan.
Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, ya. Sehingga silakan nanti kalian di rumah bisa buat bisnis plan sederhana mengenai makanan, modifikasi berdasarkan kekhasan daerahnya masing-masing. Terima kasih.